Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Ramadhani dengan NIM 032401013 dari kelas G semester 4 jurusan PGSD Fakultas FKIP Universitas Muhammadiyah Buton. Pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan video praktik mengajar saya untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran matematika SD. Dengan dosen pengampu Ibu Anissa Rizkayati, SPD MPD. Baik, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya semua hari ini? Baik, Guru. Ya, apakah kalian siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Siap. Ya, bagus ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar dari buku. Baik, mari sama-sama kita membaca doa belajar bersama. Baik, doa belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya. Nah, sekarang Ibu akan memeriksa kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Baik, bagi yang disebutkan namanya, silakan menggunakan kata-kata lalu bilang hadir ya. Iya, Guru. Oke. Bisa, Hadir, Guru. Farah, Hadir, Guru. Tri, Hadir, Guru. ya baik, alhamdulillah semuanya hadir ya hari ini. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita ice breaking dulu untuk membangkitkan semangat belajar kita, oke? Oke. Ya, jadi ice breakingnya Ibu contohkan terlebih dahulu. Jadi ice breaking itu seperti ini. Ya dulu ya. Saya tahu, saya mampu, saya bisa. Saya tahu, saya mampu, saya bisa. Saya tahu mampu bisa, tahu mampu bisa. Saya tahu, saya mampu, saya bisa. Bisa ya? Ya, oke, ayo kita coba sama-sama ya. 1, 2, 3. Saya tahu, saya mampu, saya bisa. Saya tahu, saya mampu, saya bisa. Saya tahu, saya bisa. Tahu mampu bisa. Saya tahu, saya mampu, saya bisa. Ya, bagus sekali ya. Ya. Jadi sekarang semuanya duduk yang rapi. Ya, apakah semuanya sudah membawa alat tulis seperti pulpen dan buku tulis? Sudah, Guru. Ya, bagus ya. Berarti kalian sudah siap untuk memulai pembelajaran kita. Ya, baik. Tapi sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, Ibu ingin menanyakan tentang materi belajar kita minggu lalu. Apakah ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa?
Tidak, Bu. Ya, jadi di waktu itu kita belajar tentang penjumlahan apa? Apa belajar kita minggu lalu? Tentang penjumlahan. Ya, benar. Jadi di waktu itu kita belajar tentang penjumlahan. Ya, dan hari ini kita akan belajar cara berhitung yang lebih cepat. Namanya adalah perkalian atau penjumlahan. Maka dari itu materi yang akan kita belajar hari ini adalah perkalian atau penjumlahan berulang. Apa? Perkalian atau penjumlahan berulang. Ya. Ya, jadi materi kita ini adalah perkalian atau penjumlahan berulang. Ya, jadi untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar cara berhitung yang lebih cepat. Namanya adalah perkalian atau penjumlahan berulang. Ya, lalu kalian diharapkan dapat memahami dan memiliki institusi bilangan seperti bilangan number sense pada bilangan cacat 1 sampai 100, termasuk menyusun dan menguraikan bilangan serta memahami bahwa perkalian adalah penjumlahan berulang dan berulang. Lalu untuk alur pembelajaran kita hari ini, kalian itu atau kita akan mengamati alat peraga kantong perkalian. Tujuannya agar kita dapat memahami dan menyimpulkan bahwa perkalian adalah penjumlahan berulang dan berulang. Lalu melalui diskusi kelompok nanti kita akan berikan tentang KPD kelompok. Hal itu diharapkan dapat mengubah kalimat perkalian menjadi penjumlahan berulang menjadi kalimat matematika perkalian secara akurat. Ya, jadi dari materi kita hari ini perkalian atau penjumlahan berulang ini ditanya. Apakah ada yang tahu apa itu perkalian? Ada yang tahu? Tidak. Ya, jadi perkalian itu adalah penjumlahan yang dilakukan secara berulang atau penjumlahan berulang. Ya. Ya, jadi apa itu perkalian anak-anak? Ada yang tahu? Perkalian adalah penjumlahan yang dilakukan secara berulang. Ya, jadi perkalian itu adalah penjumlahan yang dilakukan secara berulang atau penjumlahan
kehidupan praktis. Lalu ini dapat meningkatkan kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah perhitungan sehari-hari dengan lebih cepat menggunakan konsep perkalian. Ya, jadi untuk contohnya misalnya kita sedang berada di pasar, jadi kita bisa menggunakan konsep perkalian sebagai perjumlahan uang untuk melakukan transaksi jual beli atau menghitung barang belanjaan kita. Ya, jadi itulah contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, bagus ya. Ya, baik, selanjutnya kita akan lanjut ke kegiatan yang selanjutnya itu mengamati pada kantong perkalian. Ya, jadi perhatikan baik-baik ya anak-anak. Ini namanya adalah kantong perkalian. Apa? Kantong perkalian. Ya, jadi dengan kita mengamati kantong perkalian ini, kita akan digunakan untuk memahami bahwa perkalian adalah penjumlahan berulang. Ya, jadi untuk cara menggunakannya itu seperti ini. Misalnya kita ingin mengalihkan, misalnya kita ingin mengerjakan soal 2 dikali 5. Ya, jadi atau 2 kali 5. Jadi pertama kita ambil perkalian terlebih dahulu. Kita ambil perkalian. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan soalnya 2 dikali 5. Ya, jadi untuk menyelesaikan soal ini dan mendapatkan jawaban dari soal 2 dikali 5, kita bisa menggunakan konsep perkalian sebagai perjumlahan berulang ya. Ya, jadi 2 ini kita akan jadikan sebagai banyak kantong atau banyak kelompoknya. Jadi 1, 2. Ya. Lalu 5 angka 5 ini kita akan jadikan sebagai banyak isian tiap kantong. Jadi tiap kantong kita isi dengan 5 stick. Ambil sticknya. Jadi perhatikan di sini anak-anak, berapa jumlah kantongnya ada di sini? 2 kantung. Ya. Lalu berapa jumlah stick tiap kantongnya? Ada 5. Ya, benar. Jadi 2 kantung dan 5 stick setiap kantongnya. Ya, jadi kita menggunakan konsep penjumlahan berulang ya. Berarti 5-nya kita jumlahkan sebanyak 2 kali. Berarti 5 ditambah 5 sama dengan berapa anak-anak? Sama dengan 10. Ya. Jadi ayo kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, jadi 5 ditambah 5 sama dengan 10. Nah, penjumlahan berulang seperti ini anak-anak bisa ditulis dengan lebih sederhana menjadi bentuk perkalian 2 dikali 5 sama dengan 10. Ya, kita tahu jawabannya. Ya, jadi 2 dikali 5 sama dengan 10 itu sama saja dengan kita menjumlahkan nilainya sebanyak 2 kali. Sampai sini bisa dipahami semuanya? Bisa. Ya baik, kita lanjut ke contoh yang kedua.
misalnya kita ingin mengerjakan soal 3 dikali 4. Ya, berarti kita tahu dulu soalnya dengan format 3 dikali 4. Ya, jadi kita dapatkan soalnya 3 dikali 4 dan 3 itu sama coba yang pertama lagi. Kita menggunakan konsep kalian sebagai pembantu. Berarti 3 ini adalah banyak kantongnya ya. Berarti baik kita sama-sama kantongnya 1, 2, 3. Ya, jadi lalu 4 ini adalah isi tiap kantongnya. Berarti itu lalu tiap kantong itu ada 4 sih. Jadi berapa jumlah kantongnya di sini? Ada 3 kantung. Lalu berapa jumlah setiap kantongnya? 4 strip. Ya, jadi kita menggunakan konsep penjumlahan berulang berarti 3 berarti 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12. Ya, jadi ayo kita lihat sama-sama ya. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, jadi 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12. Kalau ditulis dalam bentuk yang lebih sederhana ini, jadi perkalian 3 dikali 4 sama dengan 12. Kita cari jawabannya. Ya, 12. Ya, jadi 3 dikali 4 sama dengan 12 itu sama dengan kita menggunakan empatnya sebanyak 3 kali. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, bagus sekali ya. Ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau belum dipahami? Tidak, Bu. Jadi karena tidak ada lagi, ibu ingin membagikan bahan ajar ya. Ya, jadi perhatikan pada bahan ajarnya di halaman yang ke-8 itu ada tanya jawab soal cerita ya. Ya, jadi ibu akan meminta 1 sampai 2 orang dari kalian untuk maju ke depan mengerjakan soal perkalian ini menggunakan alat peraga kantong perkalian ya. Iya, Bu. Ya. Jadi mungkin ibu bisa nanti saja ya, Lisa silakan maju. Sini. Ya. Jadi untuk nomornya ibu bisa berikan saja secara acak. Jadi ibu berikan nomor 3. Ya, jadi yang lain dengarkan juga ya. Soalnya bisa juga dengarkan ibu akan membacakan soalnya. Ya. Sebelumnya kita taruh dulu ya soal yang lamanya. Jadi ibu langsung bacakan saja soalnya ya. Di kebun ada 4 pohon kelapa. Maaf, ibu langsung bacakan saja ya soalnya. Di kebun ada 4 garis pohon kelapa. Tiap garis ditanami 2 pohon kelapa. Berapakah jumlah pohon kelapa
Jika kita dapatkan soalnya di situ, ya jadi bisa kita dapatkan soalnya di situ ada berapa? Di sini soalnya ada 4 garis potong 4, Berarti 4 dikali 2. ya. Silakan ditaruh uangnya dulu. Ya, saya ditaruh dulu uangnya. Silakan dikerjakan dengan bisa. Ya, jadi bisa dijelaskan pertama jawaban seperti ini, bisa isi jawabannya. Bisa dijelaskan bisa kenapa jawabannya seperti ini. Jadi di sini tulisan itu ada 4 dikali 2. Jadi itu ada 4 kangkung. Yang mana di sini masing-masing itu ada 2 stick. Menghasilkan 8. Ya, jadi itulah jawaban dari Nisa. Ya, itu benar ya, berikan aplaus. Ya, Nisa silakan dulu. Ya, selanjutnya ini meminta lagi, mungkin Tri silakan dulu. Jadi mengerjakan nomor 1 ya. Jadi soalnya Budi mempunyai 2 kotak permainan. Tiap kotak berisi 6 maupun 15. Berapakah bulan Budi semuanya? Ya bisa diisi dulu ya. Silakan isi kantong dulu. Silakan langsung diisi saja semuanya. Jadi bisa dijelaskan tentang jawaban seperti ini. Jadi di sini ada 2 dikali 6. 2 itu 2 kangkung dan 6 itu masing-masing 6 itu ada 6 stick. Yang menghasilkan jawabannya adalah 12. Ya, jadi benar ya. Nah, untuk Dewi silakan. Ya.
Tidak. Ya, baik, selanjutnya kita kalau tidak ada yang ditanyakan kita langsung saja ke pembahasan kelompok ya. Baik. Ya, jadi Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok yang akan mengerjakan KKPD. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Ya baik, setelah kalian mengetahui kelompok dan anggota kelompok kalian masing-masing, selanjutnya ingin kalian mengerjakan KKPD-nya. Di situ ada nomor-nomornya, soal akan dikerjakan. Oke, dimulai dari sekarang. Ya, baik. Apakah semua sudah selesai mengerjakannya? Sudah, Bu. Ya, jadi Ibu ingin meminta perwakilan dari setiap kelompok untuk maju ke depan. Silakan presentasikan jawaban kelompok. Baik, perkenalkan nama saya Nisa dari kelompok 1. Langsung saja. Nomor 1, 2 kali 6 sama dengan 15, yaitu 6 tambah 6. Kemudian nomor 2, 3 kali 5 sama dengan 15, dari 5 tambah 5 tambah 5. Kemudian nomor 3, 4 kali 3 sama dengan 12. Nomor 4, 4 kali 2 sama dengan 8, yaitu 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Kemudian nomor 5, 2 kali 6 sama dengan 12. Dan 3 kali 4 sama dengan 12. Ya, berikan aplaus kepada kelompok 1. Silakan dulu. Ya, jadi itulah presentasi dari kelompok 1 tadi. Selanjutnya kelompok 2 bisa dipaparkan jawabannya di pertemuan selanjutnya. Ya, jadi mungkin langsung saja kita kesimpulan ya. Ya, jadi anak-anak, apa kesimpulan, apa pengertian kalian pertanyaan anak-anak? Kalian adalah penjumlahan berulang, yaitu penjumlahan yang dilakukan secara berulang, penjumlahan berulang. Ya, jadi kalian adalah penjumlahan yang dilakukan secara berulang ya. Jadi apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Ya, apakah penggunaan alat pelajar ini membantu memahami materi? Apa ada yang sulit atau semuanya mudah-mudah saja? Mudah-mudah saja, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa setelah belajar doa yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ya, jadi sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang dapat kita pelajari dapat bermanfaat. Terima kasih atas partisipasinya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.